Selamat datang di kelas Manajemen Penyelenggaraan Makanan Institusi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meals, satisfaction, dan accountability. Masih berkaitan dengan quality management, kita akan coba lihat dari sisi bagaimana penentuan kualitas dari segi meals yang disajikan, satisfaction atau kepuasan konsumen, dan accountability-nya. Kita lihat kembali skema model dalam food service system, di mana di skema ini meals, customer satisfaction, employee satisfaction, dan financial accountability itu termasuk output dalam food service model. Output atau luaran yang tampak, sehingga kita bisa mengatakan bahwa sistem penyelenggaraan makan yang kita lakukan sudah berhasil atau tidak. Kalau makanan yang disajikan nanti diminati oleh konsumen, kualitasnya baik, berarti food service systemnya juga berhasil atau baik juga. Nah, kalau konsumen puas, karyawan puas, maka food service sistemnya berhasil. Secara profit menguntungkan atau keuangannya baik, maka food service sistemnya berhasil. Nah, pada pertemuan ini, output pada food service system ini yang akan kita kupas satu persatu. Kita mulai dari meals atau makanan. Nah, bicara tentang makanan atau meals yang disajikan sebagai produk dalam food service system, meals ini bisa kita bedakan berdasarkan quantity atau jumlah dan quality-nya atau kualitas. Jadi quantity adalah jumlah yang disajikan. Nah, jumlah ini pasti akan berpengaruh pada biaya dan kepuasan pelanggan atau klien. Ada istilah overproduction atau underproduction. Kalau over artinya produksinya terlalu banyak, kalau underproduction berarti produksinya yang tidak cukup, gitu ya jumlahnya. Nah, kalau produksinya banyak, tapi peminatnya juga banyak, ini tidak akan bermasalah dari segi biaya. Itu nanti yang kita sebut sebagai break-even point, atau titik impas yang terjadi ketika total pendapatan dan penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Nah, yang menjadi masalah nanti adalah bila overproduction atau jumlah yang diproduksinya banyak, tapi ternyata penjualannya sedikit. Nah, ini maka nanti dari segi keuangan akan terjadi kerugian. Selanjutnya adalah quality of meals. Bicara kualitas, maka fokusnya ada pada teknik persiapan produk. Biasanya berkaitan dengan rasa, kualitas bahan, ukuran porsi, metode persiapan, dan juga pelayanan. Untuk menentukan kualitas makanan, perlu ada standar produk jadi dan quality attribute. Kita lihat dulu dari segi quality attribute-nya. Quality attribute adalah karakteristik fisik, kimia, biologi, atau mikrobiologi, serta zat gizi yang harus berada dalam batasan tertentu yang sesuai untuk memastikan kualitas produk yang kita inginkan. Yang paling utama atau sering untuk dievaluasi adalah pengukuran kimia dan fisik pada produk, serta uji daya terima produk pada konsumen. Masih berbicara tentang kualitas makanan, faktor yang sangat signifikan pada perubahan kualitas makanan misalnya adalah pembusukan karena faktor mikrobiologi, biokimia, fisik atau kimia, kemudian kondisi air yang buruk, kemudian sanitasi yang buruk dan pencucian peralatan yang tidak efektif, kemudian metode pre-cooking atau cooking dan post-cooking yang tidak benar dan juga salah, kemudian bisa juga karena suhu yang salah. Faktor lain yang juga sangat signifikan pada perubahan kualitas makanan adalah formulasi yang salah. Ini biasanya berasal dari berat makanan atau komponen yang digunakannya salah. Kemudian waktu pemasakan yang tidak tepat, pemeliharaan peralatan yang buruk, kehadiran adanya hama atau pestisida pada saat pencucian belum bersih misalnya, dan juga bisa disebabkan karena kemasan yang buruk. Lalu bagaimana evaluasi produk yang bisa dilakukan untuk menentukan quality of meals?
Untuk evaluasi produk, kita bisa membuat spesifikasi bahan dan dijadikan standar untuk produk akhir. Evaluasi yang diterapkan biasanya menggunakan metode seperti uji sensori, uji kimia, dan juga uji fisik. Selanjutnya kita akan coba bahas lebih lanjut mengenai uji sensori yang merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk menentukan quality of meals. Yang pertama, analisa sensori atau uji sensori. Ini adalah analisa untuk mengukur atau menguji tekstur, rasa, penampilan dari produk makanan dengan menggunakan indera manusia. Untuk uji sensori dapat dilakukan oleh 6-12 panelis terlatih yang menguji karakteristik dan perbedaan beberapa item makanan. Bisa juga menggunakan panelis konsumen yang berjumlah 50-100 orang yang mempresentasikan target konsumen atau target pasar untuk menguji daya terima atau kesukaan untuk item menu tertentu. Uji sensori sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu analitik dan afektif sensory test. Tes sensori analitik dilakukan oleh panelis yang terlatih, melakukan tes persamaan dan perbedaan karakteristik sensori mulai dari segi fisik hingga kimia produk. Sedangkan tes sensori afektif dilakukan oleh panelis yang tidak terlatih, melakukan uji penerimaan, preferensi, dan juga memberikan opini terhadap produk. Secara umum, tes sensori ini dibagi menjadi tes diskriminasi atau tes perbedaan, kemudian yang kedua tes deskriptif, dan juga yang ketiga ada tes penerimaan dan preferensi atau kesukaan. Nah, tes diskriminasi ini adalah untuk menentukan perbedaan yang bisa dideteksi di antara item makanan. Kemudian kalau yang tes deskriptif ini memberikan informasi tentang karakteristik sensori tertentu. Sedangkan yang ketiga, yang tes penerimaan dan preferensi atau kesukaan, ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah orang atau panelis akan menyukai item menu atau tidak. Jadi untuk tes analisis sensori ini secara dasar atau basicnya kita bisa menggunakan uji diskriminasi atau uji beda tadi. Ini dilakukan untuk menguji secara statistik ada atau tidaknya perbedaan dari produk-produk yang diuji. Kemudian panelis akan mendeteksi perbedaan beberapa sifat sensori. Nah, produk yang diuji ini biasanya lebih dari satu atau berpasangan dan diberi kode yang berbeda. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan tes ranking atau uji ranking. Nah, di sini panelis akan diminta untuk meranking sampel-sampel dengan kode-kode tertentu sesuai dengan urutannya untuk suatu sifat sensori tertentu. Kalau tadi kita sudah banyak membahas bagaimana menilai kualitas dari makanannya, selanjutnya adalah tentang customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Nah, untuk melihat kepuasan konsumen ini bisa melibatkan persepsi dari konsumen. Biasanya berkaitan dengan makanan yang disajikan, layanan yang diberikan, dan juga suasana di mana produk tersebut disajikan. Nah, bagaimana teknik untuk mendapatkan informasi tentang kepuasan konsumen? Salah satunya adalah dengan yang pertama walkthrough audit. Nah, ini adalah sebuah prosedur yang biasanya dilakukan selama audit terhadap sistem. Jadi dengan melacak transaksi langkah demi langkah di dalam sistem tersebut dari awal hingga akhir, mulai dari bagaimana keinginan pasar, kemudian menganalisa kemampuan perusahaan saat ini, kemudian menganalisa kompetitor, kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Nah, biasanya analisis ini disebut juga dengan analisa SWOT gitu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mendapatkan informasi kepuasan konsumen melalui talking with guests. Jadi berbicara langsung dengan konsumen mengenai bagaimana kepuasannya saat dia menggunakan produk kita. Gitu. Kemudian kita bisa juga menggunakan sistem customer comment cards. Nah, jadi kita menggunakan kartu ya, jadi konsumen akan menuliskan komentarnya
mengenai produk kita di kartu tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan exit interview. Nah, ini biasanya dilakukan untuk konsumen yang membatalkan pesanan. Jadi kita akan memberikan beberapa pertanyaan, kenapa kira-kira konsumen membatalkan pesanannya pada produk kita atau tidak jadi membeli produk kita. Gitu. Jadi kita bisa melakukan exit interview. Kemudian bisa juga kita melakukan mystery shopper report. Nah, ini adalah salah satu teknik riset pasar dengan melibatkan pembeli rahasia. Jadi kita menyuruh seseorang gitu ya yang kita rahasiakan dari karyawan kita. Jadi dia memang sudah dilatih untuk melakukan pembelian gitu ya. Jadi pura-pura membeli produk kita, tetapi dia sudah diberi pesan-pesan tersendiri gitu ya untuk ada skenarionya gitu supaya kita bisa melihat bagaimana sih kualitas pelayanan yang diberikan pada saat si pembeli rahasia ini membeli produk kita. Nah, dari situ kita jadi akan tahu apakah pelayanan yang kita berikan itu sudah baik atau belum gitu. Nah, selanjutnya juga bisa menggunakan metode survei pelanggan. Nah, ini biasanya menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan singkat terkait produk ataupun layanan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah kita bisa melakukan focus group ya. Jadi focus group discussion ini adalah pertemuan secara tatap muka face to face dengan beberapa konsumen yang nanti bisa membantu kita sebagai produsen atau yang membuat produk itu bisa memahami apa saja sih kebutuhan mereka sebagai pembeli atau sebagai konsumen. Selanjutnya ini adalah beberapa topik-topik yang bisa kita pakai untuk melakukan evaluasi kepuasan kepada konsumen, mulai dari fasilitas, makanan yang disajikan, dan juga termasuk pelayanan. Kalau tadi kita membahas mengenai kepuasan konsumen, selanjutnya adalah terkait kepuasan pegawai. Ini menjadi salah satu output dalam food service system yang menentukan bahwa sistem penyelenggaraan makan yang kita lakukan sudah berhasil atau tidak. Nah, kepuasan pegawai ini adalah kepercayaan, keyakinan, dan juga perasaan yang dimiliki oleh karyawan tentang pekerjaannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi biasanya terkait dengan kepribadian, values atau nilai-nilai perusahaan atau nilai-nilai individu gitu ya. Kemudian situasi kerja, kenyamanan bekerja, serta pengaruh sosial dan lingkungan. Kemudian ada financial accountability atau pertanggungjawaban finansial. Ini berkaitan dengan menciptakan anggaran yang sehat dan juga meminimalisir keborosan dan juga kerugian. Untuk menciptakan pertanggungjawaban finansial ini pasti harus ada pencatatan keuangan yang tepat, kemudian komunikasi keuangan juga yang tepat terkait operasional. Selanjutnya yang juga tidak kalah penting dalam output food service system adalah menu engineering. Ini adalah alat informasi bagi manajemen untuk mengevaluasi harga menu, desain menu, dan juga sebagai alat pengambilan keputusan. Selain itu, analisis menu engineering ini adalah metode untuk mengevaluasi menu dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk mana yang paling populer dan juga yang menguntungkan. Salah satu cara untuk mengevaluasi menu engineering ini, kita bisa menggunakan menu engineering model segment. Ini adalah mengelompokkan menu menjadi 4 bagian. Jadi menunya dikelompokkan mengikuti pola ini ya. Jadi ada garis imajiner X dan Y ya. Yang X ini yang mendatar itu menentukan profitability, jadi menentukan profitnya, keuntungan, sedangkan yang garis Y ini menunjukkan popularity atau menu yang disukai oleh konsumen gitu. Nah, dengan mengelompokkan menu menjadi 4 bagian seperti ini, kita akhirnya menjadi tahu mana menu-menu yang punya
profitable yang tinggi, jadi dia punya keuntungan yang tinggi dan juga populer di kalangan konsumen. Kemudian mana menu-menu yang ternyata tidak populer dan juga tidak memberikan keuntungan. Nah, dengan mengelompokkan seperti ini, akhirnya kita jadi bisa mengevaluasi dan mengambil keputusan apakah menu-menu tersebut mau kita pertahankan atau perlu dimodifikasi atau perlu dihilangkan. Demikian materi kita kali ini terkait meals, satisfaction, dan accountability. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar atau di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.